Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mams, bunda, kakak, adik, dan semuanya? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat yang selalu setia nonton videonya Mami Channel. Semoga apa yang Mami share dapat menghibur dan juga bermanfaat. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan kalian semua. Tidak terasa ya mams, kita sudah sampai di penghujung bulan November. Itu artinya kita juga sudah sampai di penghujung tahun 2020. Nah, tinggal menunggu beberapa hari lagi kita akan terima gajian. Sudah pastinya seneng ya mams. Tapi seringkali kita itu tergiur buat belanja-belanja barang yang kurang bermanfaat, terus juga buat jajan-jajan yang tidak terkontrol, sampai akhirnya uang habis tidak tersisa, padahal belum bayar tagihan, belum juga belanja bulanan, terus juga bayar ini dan juga itu, ada arisan dan lain-lain ya mams. Nah, kali ini Mami mau share video tentang bagaimana cara kita membuat perencanaan keuangan sebelum gajian. Nah, insya Allah dengan kita membuat perencanaan terlebih dahulu, pengeluaran nanti akan tertata dengan rapi gitu ya mams. Jadi kita kelompokkan mana kebutuhan yang pokok dan mana kebutuhan yang bisa kita tunda terlebih dahulu gitu ya mams. Nah, di sini Mami tulis nih poin-poinnya. Untuk poin yang pertama mams, kita harus mencatat pengeluaran selama 1 bulan. Jadi kebutuhan apa saja selama 1 bulan ini harus kita catat ya mams. Kita mulai dari yang paling pokok terlebih dahulu. Yang kedua, kita dahulukan membayar kewajiban apabila ada hutang atau kredit ya mams. Ini biasanya kalau tidak kita dahulukan, nanti uangnya itu akan digunakan untuk hal lain. Jadi nanti malah bingung lagi saat mau bayar hutang atau kredit. Jadi lebih baik ini kita dahulukan ya mams. Yang ketiga, kita buat daftar pengeluaran pokok. Nah, apa saja nih mami yang termasuk pengeluaran pokok? Nah, untuk pengeluaran pokok itu ya seperti beras, terus beli minyak goreng, gula, kopi, sabun, dan masih banyak lainnya. Nanti mami tulis ya di bawah. Jadi pengeluaran ini biar lebih mudah itu harus kita rinci dengan kita membuat daftarnya ya mams. Nah, yang paling utama kita dahulukan pengeluaran wajibnya terlebih dahulu ya mams. Mami beri contoh di sini. Nah, seperti bayar hutang, terus ada sewa gitu ya, terus ada cicilan motor kalau ada. Terus selanjutnya seperti untuk bayar arisan, bayar listrik, biaya sekolah anak. Nah, kalau memang uangnya ini sudah ada, lebih baik ini kita bayarkan terlebih dahulu, biar uangnya nanti tidak digunakan untuk hal-hal lain. Jadi uangnya tertuju pada tujuan yang sebenarnya. Selanjutnya mams, kita buat daftar pengeluaran pokoknya. Nah, apa aja? Ya seperti beras. Lebih baik ini kita beli banyak gitu ya, yang kira-kira itu cukup untuk 1 bulan. Misalkan untuk beli beras itu 15 kilo gitu, jadi kita beli langsung aja gitu ya mams. Terus untuk beli gas, minyak goreng, gula, kopi, terus beli sabun, deterjen, pulsa, bensin, kebutuhan anak, dan juga untuk belanja sayur selama 1 bulan. Nah, ini poin-poin yang paling penting ya mams. Nah, selanjutnya mams, baru kita sisain buat tabungan. Nah, tabungan ini penting ya, nanti kalau sewaktu-waktu kita butuh. Nah, tabungan ini bisa menolong kita ya mams, jadi kita tidak usah cari pinjaman. Nah, tabungan ini bisa ditaruh di bank ataupun membuat celengan di rumah, dan bisa juga berupa emas ya mams.
Nah, selanjutnya Mams, jangan lupa mengeluarkan sedekah. Nah, di sini sedekah itu sangat penting ya Mams, biar rezeki kita itu semakin lancar dan juga semakin berkah. Nah, selanjutnya kita juga harus ada uang jaga-jaga atau uang darurat ya. Nah, uang darurat ini nanti kalau ada kepentingan mendadak gitu ya Mams, kita kan tidak tahu nanti kalau ada saudara yang hajatan atau ada saudara yang sakit gitu ya, jadi ini bisa digunakan untuk kepentingan yang mendesak seperti itu. Nah, setelah kita membuat perencanaan keuangan sebelum gajian, lalu apa kabar buat keuangan bulan lalu? Semoga masih aman ya Mam hingga saat ini. Nah, di sini Mami akan bagi tips ya, atau cara agar kita itu lebih mudah dalam menganalisa keuangan kita gitu ya. Jadi di sini Mami akan membuat rincian pengeluaran. Nah, Moms nanti bisa ikutin cara Mami ini ya. Jadi Mami akan buat kolom dengan format nomor, tanggal, keterangan, dan juga nominal. Nanti akan Mami jelaskan cara pengisiannya. Sebagai contoh ya Mams, di sini Mami tulis nomor 1, tanggalnya 30 bulan 11 2020. Nah, Mami tulis keterangannya untuk bayar arisan dengan nominal 100.000. Nah, Mami tulis lagi nomor 2, tanggal 2 bulan 12 tahun 2020. Nah, itu untuk keterangan membeli beras. Atau kalau belanjaannya banyak, biar nggak ribet ya nulisnya, biasanya kan ada nota, jadi kita tulis aja nota nomor berapa, misalnya nota nomor 1. Jadi nanti notanya itu kita kasih nomor gitu ya Mams, biar lebih mudah. Nah, untuk nominal di sini Mami tulis 300.000. Nah, setelah itu nanti di akhir bulan ditotal semua ya Mams. Jadi nanti akan tahu kemana dan buat apa aja uang kita. Nah, nanti kita nggak akan bingung ya, kok uangnya udah habis gitu ya. Jadi kalau kita buat rincian pengeluaran seperti ini tuh memudahkan kita dalam menganalisa pengeluaran. Selanjutnya Mams, di sini Mami akan buat satu kolom lagi ya, biar kita itu lebih tahu nanti arus uang kita itu kemana aja gitu ya. Mungkin ada yang perlu ditambah budgetnya atau ada yang perlu dikurangi budgetnya gitu ya. Nah, ini formatnya nomor, keterangan, budget, dan juga selisih. Nah, di sini Mami kasih contoh. Misalnya untuk beli gas itu habis 40.000, sedangkan budgetnya itu 50.000, berarti masih ada selisih sebesar 10.000. Nah, yang kedua Mami kasih contoh lagi nih. Misal untuk belanja sayur itu habis 500.000 ya, sedangkan budgetnya itu ada 600.000, berarti masih ada selisih 100.000. Nah, dengan begini Mams, kita itu bisa menganalisa keuangan kita ya Mams. Jadi bulan depannya lagi kita bisa perbaiki gitu ya Mams. Misalnya ada budget yang kurang gitu ya, kita tambah lagi. Misalnya ada budget yang ternyata kok lebih gitu ya, selisihnya banyak gitu ya, bisa kita kurangi gitu ya Mams. Oke Mams, sekian dulu video Mami pada kesempatan kali ini. Semoga video Mami kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Sebelum berpisah, di sini Mami ada kata mutiara yang bunyinya, kaya bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita peroleh, melainkan seberapa baik kita mengelola uang tersebut.
Sebelum berpisah, Mami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.